Lapisan putih dan lapisan hijau, atau lapisan hijau biasa juga disebut lapisan kaya. Lapisan putih ini kita menyiapkan 300 gram beras ketan. Nah, ini beras ketannya direndam semalaman, kemudian sesudah itu ditiriskan, kemudian ditaruh di loyang atau cetakan yang sebelumnya terlebih dahulu sudah diolesi minyak ya. Kemudian kita juga membutuhkan 180 ml santan, dibubuhi setengah sendok teh garam, daun pandan 1 lembar, bisa dibiarkan utuh. Di sini sudah saya potong-potong ya. Kalau dibiarkan utuh disimpul, tapi sebelumnya di tengahnya dikoyak sedikit ya, biar keluar aroma pandannya untuk memberikan aroma wangi pada beras ketan. Nah, itu untuk membuat lapisan putih. Kemudian untuk membuat lapisan hijau, di sini saya menggunakan sari pandan ya. Selain untuk memberi warna hijau, juga untuk memberi aroma pandan ya. Ini sebetulnya lebih bagus lagi kalau pakai jus pandan dari daun pandan ya. Kira-kira 3 sendok makan dari jus pandan yang kental ya. Tapi saya tidak punya cukup daun pandan, jadi saya menggunakan sari pandan ini saja. Kemudian kita juga membutuhkan 4 butir telur. Kemudian gula pasir sebanyak 150 gram. Kemudian santan sebanyak 350 ml. Kita juga membutuhkan 3 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kalau tidak punya tepung terigu protein sedang, bisa menggunakan all purpose flour ya, atau tepung serbaguna. Tapi karena saya tinggal di Belanda, saya menggunakan Patent Bloem untuk menggantikan tepung terigu protein sedang. Nah, ini semua bahan-bahan. Mari kita lihat cara membuatnya. Cara membuatnya ya, kita masukkan ini beras ketan ke loyang ya, dan pastikan permukaannya rata ya. Ditekan-tekan demikian. Kemudian sesudah itu kita mencampur garam ini ke santan ya, santan 180 ml. Diaduk-aduk, kemudian kita tuang ya, kita tuang secara merata ke beras ini ya. Santan yang sudah dicampur garam ditaruh di lapisan beras, kemudian diguncang-guncang begini ya, biar tercampur merata di seluruh permukaan dan lapisan beras ya. Santannya tidak perlu sampai banyak terendam ya, yang penting dia sudah cukup untuk mengcover beras, dan kita pastikan semua meresap ya, semua meresap ke dalam beras ya. Diguncang begini, kemudian ditekan-tekan lagi. Diguncang lagi, ditekan-tekan lagi. Pada saat sebelum menyiapkan ini, kita panaskan dulu kukusannya ya. Kukusannya diisi air, kemudian airnya direbus. Kita pastikan bahwa kukusannya sudah panas ya. Jadi kukusannya sudah siap terjerang di api. Untuk nantinya kita akan mengukus beras ketan ini ya, untuk membuat lapisan putih. Kita taruh daun pandan yang sudah dikoyak-koyak ini ya, biar keluar aromanya, nanti berasnya biar wangi ya jadinya. Nah, dikoyak-koyak sedikit gitu.
ya. Kemudian beras ketan ini siap untuk dikukus ya. Jadi kukusan ini sudah panas dan saya taruh di sini selama 45 menit. Sementara itu kita membuat lapisan hijau ya. Ini tutupnya saya tutup dengan kain ya, biar tidak menetes di dalam kukusan, nanti tidak menetes ke cetakan kuenya ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita membuat lapisan hijaunya ya. Telur ini kita kocok dulu ya. Kocok dulu. Kemudian dicampur dengan gula ya. Gula. Gulanya tadi 150 gram ya. Kemudian dicampur dengan tepungnya ya. Tepungnya aduk sampai halus ya. Diaduk-aduk sampai halus ini ya, sampai tercampur merata. Kue ini enak sekali kalau untuk teman minum teh atau minum kopi ya. Rasanya legit, gurih dan manis ya. Kue tradisional yang sudah jarang didapatkan, apalagi buat kami yang tinggal di Belanda ini mendapatkan kue talam, wah susah sekali. Jadi kalau kepingin makan ya bikin sendiri ya. Kalau di Indonesia sih gampang, kalau pengen kue talam ya tinggal beli saja. Kadang-kadang saya kangen juga masakan jajanan Indonesia ya, bikin sendiri ya. Nah sekarang sudah tercampur merata. Ini ditaruh sedikit tetesan sari pandan ya, untuk nantinya memberikan efek warna hijau. Selain itu juga untuk memberikan rasa pandan ya. Jangan sekaligus banyak ya, dilihat dulu sampai seberapa hijau warnanya. Ini saya tambahkan, masih ada di sini sedikit. Kalau kebanyakan juga bisa pahit ya. Nah, ini sebetulnya lebih enak kalau pakai daun pandan ya. Untuk menghijaukan ini bisa menggunakan daun pandan yang diperas ya, di blender, kemudian diambil sarinya, kental ya, sarinya kental, kira-kira 3 sendok makan air ya, dicampur di sini. Lebih enak rasanya ya kalau pakai daun pandan asli. Tapi kadang-kadang juga kalau pakai daun pandan asli hijaunya kurang ya. Tapi kalau dirasa kurang hijaunya, bisa dibantu sedikit dengan sari pandan ya. Nah, kalau dirasa hijaunya sudah pas ya. Nah, selanjutnya kita saring ya. Nah, ini sudah tersaring begini. Nah, kita menunggu sampai ketannya sudah siap ya dari kukusan. Nanti kita tuangkan lagi di atasnya. Jadi, nah, beras yang kita kukus tadi selama 45 menit sekarang sudah selesai ya. Jadi kita sekarang singkirkan daun pandannya ya. Kita singkirkan daun pandannya dan ditekan-tekan lagi ya. Ditekan-tekan lagi sampai dia betul-betul
betul-betul melekat kuat ya. Pastikan melekat kuat. Ini akan ditimpa dengan lapisan hijau ya. Tapi sebelum kita menimpa dengan lapisan hijau, jangan lupa taruh garam sekitar setengah sendok teh ya di lapisan hijaunya, biar ada rasa sedikit ya. Nah, ini apakah permukaannya sudah betul-betul rata. Nah, kita timpa. Ini ada busanya. Hilangkan dulu busanya ya kalau ada busanya. Ini siap untuk dikukus ya, lapisan hijaunya. Kita kukus selama 40 menit dengan api kecil ya. Jangan pernah menggunakan api besar untuk mengukus lapisan hijau ini ya. Karena mungkin nanti hasilnya bisa bergelombang kalau menggunakan api besar ya. Gunakan api kecil saja selama 40 menit ya. Jadi hasilnya. Nah, sekarang lapisan hijau atau lapisan kaya ini sudah siap untuk dikukus ya. Lapisan kaya ini dikukus dengan api kecil selama 40 menit ya. Tidak perlu dengan api besar untuk lapisan ini ya. Kemudian kita tutup ya. Ini penutupnya saya tutup dengan kain biar enggak menetes ke lapisan kaya air di dalamnya. Nah, kue talam ketannya sudah jadi ya. Sudah dikeluarkan dari kukusan. Kita tunggu sampai dingin, sampai uapnya yang berada di permukaan kue menjadi kering. Dan kalau sudah dingin, kuenya akan mudah dikeluarkan dari cetakan.